Selamat pagi pemirsa, inilah Insert Pagi bersama saya Irfan Hakim. Berita selanjutnya kita akan menuju ke perseteruan antara Demian dan juga Kikusumo. Katanya Demian merasa diteror santet oleh Kikusumo. Nah, hari gini santet. Mulutmu harimaumu, tapi mungkin kalau zaman sekarang namanya jarimu menjadi beruangmu. Karena ocehan di media sosial, hanya dua insan ini berseteru. Ada Demian dan juga Kikusumo. Sekarang katanya Demian merasa mendapatkan teror santet dari Kikusumo. Kikusumo menyangkal. Justru Kikusumo menurut dia tidak ada kata maaf untuk Demian. Takut. Ini dia untuk Anda. Kali tantangan saya kamu tidak pernah terima. Kamu bilang ada, oke. Kamu tunggu, saya samperin mana? Nggak ada. Kamu maunya apa? Saya pengen lihat, mau kamu apa? Kamu mau main baik-baik? Boleh? Mau main halus? Boleh? Atau adu kepala seperti ini? Saya tidak takut, Demian. Siapa yang mengira sindiran-sindiran antara ilusioner Demian versus paranormal Kikusumo akan semakin memanas. Bermula dari adu mulut di akun sosial media, kini kedua kubu sama-sama kuat menyulut api permusuhan secara terang-terangan di layar kaca. Setelah Demian puas menyindir modal rambut Kikusumo dengan perumpamaan buah nanas, saat ini efeknya sungguh ironis. Kikusumo kontak tak tinggal diam melihat perlakuan Demian yang semena-mena terhadap dirinya. Dengan luapan amarah dan dendam, Kikusumo menggencarkan tantangan kepada mantan suami Yulia Rahman itu untuk menyelesaikan masalah mereka secara gentle. Di beberapa media, anak itu ngomongnya ngawur. Jadi makin ke belakang makin ngawur. Belakangan juga dia mulai didampingi oleh kuasa hukum. Makanya hari ini pun saya juga mengundang kuasa hukum juga dari organisasi saya. Saya pikir supaya dia lebih jeli. Bahwa kalau dia bicara hukum, saya pun bisa bicara hukum. Kemarin di salah satu stasiun TV, di salah satu tampilan dia menggambarkan saya dengan buah nanas. Kemudian dia lempar buah itu. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa buat saya. Balik lagi bahwa dari sejak awal saya tidak pernah membawa-bawa organisasi. Ini biar teman-teman semua tahu bahwa sampai detik ini saya belum pernah perintahkan pada anggota saya untuk mencari dia. Betul teman-teman? Salam komando! Kan, apa yang terjadi jika mulut saya berbicara cari Demian hari ini? Apa yang terjadi? Langsung maju ketua. Siap. Maju. Siap. Siap. Ada tukang kotornya ketua. Semula Kikusumo masih menanti itikat baik sang pesulap tampan itu untuk menyampaikan permintaan maaf. Tapi rupanya semakin didiamkan, Demian dituding semakin melunjak. Itulah yang membuat Kikusumo geram hingga mencari sosok Demian di persembunyiannya. Padahal di lain kasus, Demian justru berkelit bahwa dirinya tak menghindar. Karena yang dia ucapkan di TV, mana Kikusumo nggak gentle, masa mau kerahin anak buahnya untuk cari saya? Siapa yang kerahkan anak buahnya? Saya cari kamu ke apartemen kamu sendiri. Saya samperin kamu ke apartemen kamu sendiri. Saya samperin kamu ke beberapa TV. Tayangan live kamu saya sendiri. Tolong diingat Demian, saya bukan tipe penakut. Saya bukan pecundang. Saya dari awal bilang sama kamu duel. Saya tidak pernah dilecehkan dengan seperti ini. Selama ini di organisasi saya, di antara teman-teman saya semua kita saling menghargai. Tapi hari ini saya sudah marah besar. Dan kamu yang kurang ajar, Demian. Saya pribadi sih nggak, dalam artian gini, karena pertama emang nggak pernah kenal, dan juga dari statement saya pribadi pun nggak ada sama sekali yang menjurus ataupun melibatkan dia gitu loh. Jadi saya pribadi kemarin saya diskus sama manajemen dan sama saya juga. Ini kan bukan suatu hal yang saya direct nunjuk bahwa dia salah atau dia bohong, enggak, sama sekali enggak. Tapi ini adalah sebuah pengalaman pribadi yang saya utarakan. Kalau memang itu berawal dari sebuah pengalaman pribadi dari keluarga besar, sebuah pengalaman yang bisa dibilang tadi malpraktek, mungkin ya bisa dibilang malpraktek, yang saya coba untuk share dengan tujuan menghimbau masyarakat, terutama follower saya, jangan sampai mengulangi hal yang sama seperti yang keluarga besar saya alami.
Jauh sebelum kemarahan Kikusumo meledak, Demian dan sang istri Sarah Wijayanto mengaku diteror oleh santet kiriman sang paranormal tersebut. Sarah bahkan mengeluh lelah menangani benda yang tak kasat mata itu. Namun justru pengakuan pasangan suami itu tentang hal gaib tersebut malah makin memicu masalah baru. Kikusumo jelas tak terima dituduh dengan cara seperti itu. Tak heran bila ia akhirnya menantang balik sepasang sejoli itu untuk membuktikan ucapan mereka. Misalnya saya berusaha untuk menjelaskan, itu sudah menjadi sebab akibat. Karena tersebut nama saya, tersebut juga profesi saya, tersebut juga dari Twitternya dia secara direct ya akan bilang katanya ngajakin berantem lah atau segala macam, menjelek-jelekan jargon saya. Nah pada saat itu di posisi saya sebagai seorang manusia sempat juga dikasih istri saya udah masih ladenin, cuman ada satu sisi manusiawinya saya ngerasa terusik, kepancing, muncullah omongan itu bahwa beliau dengan potongan rambutnya seperti itu, tersebutlah kata-kata saya yang tadi. Mungkin intinya bahasanya gini ya, kalau misalnya mau ngirim paket lah, jangan ngirim yang aneh-aneh gitu ya, gitu. Jadi parcel kayak apa gitu kan, kalau ngirim jangan paket-paket yang lain gitu. Nanti ya teman-teman bisa tahu sendirilah, saya nggak perlu detail juga, dan saya yakin juga orang yang bersangkutan juga ngerti maksud saya gitu. Mulai pakai bahasa-bahasa aneh, bilang saya santet kamu, maksudnya apa? Jangan sembarangan ngomong. Bukti saya nyantet kamu itu apa? Jangan sembarangan ngomong. Pembicaraan semua kamu dari awal nggak bisa dibuktikan. Sekarang kamu tambah lagi, kamu bilang saya santet kamu. Buktinya apa? Jangan bikin tambah susah, Demian. Kamu sudah membakar api sekarang, api itu sudah terbakar. Saya marah besar, Demian. Kalau kita bicara baik, dari awal saya sudah tegur dia. Baik-baik dari awal. Sebelum dia menyulut api, saya sudah tegur dia baik-baik. Berkali-kali saya ngomong dengan dia di Twitter. Baik, saya masih baik-baik terus. Tapi kemudian dia mulai menjurus, saya dibilang pencitraan, saya dibilang rambut nanas, apa itu ikut demo. Kira-kira kalau bicara bahasa demo yang tersinggung saya sendiri atau teman-teman semua? KPP-nya terima. Bukan sekedar perkara sinisnya ucapan yang kadung dilontarkan oleh Demian yang membuat Kikusumo naik pitam. Sebagai pria yang memiliki wibawa profesinya, jelas ia merasa direndahkan. Agaknya sudah tak ada lagi bendera damai yang akan dikibarkan Kikusumo untuk pria asal Tegal itu. Secara tegas, Kikusumo bahkan melayangkan ancaman untuk rivalnya tersebut. Lantas perhitungan apa yang akan diperbuat oleh sang paranormal itu? Kamu punya hutang sama saya, Demian, dan hutang itu adalah hutang yang sangat mahal. Saya akan buat sebuah kenang-kenangan yang akan kamu ingat seumur hidup. Samakan harga diri dengan ganti rugi. Mantap, cukup. Mau nilainya berapapun, harga diri saya adalah harga diri. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau saya ditanya sekarang, saya sih tidak mau berdamai. Sebab dia yang memulai, saya tidak akan kenal kalimat damai lagi sekarang. Kemarin saya tunggu kok. Saya cuma bilang, lu minta maaf di TV, lu minta maaf di koran, lu minta maaf di online. Di media lompat lu ngomong, lu bilang maaf, gue salah, gue minta maaf. Selesai. Dia sudah melecehkan orang. Maafkan saya, selesai waktu itu. Yang terjadi apa? Masalah terus bergulir, dia selalu bilang, saya berani. Demian, kamu jangan banci. Keluar kamu. Selesaikan. Saya Kikusumo. Selesaikan urusan kamu sama saya. Keluar kamu. Selesaikan. Jangan. Ups, takut. Katanya tadi setelah mendapatkan kiriman nanti akan dapatkan kenang-kenangan. Ini goodie bag atau semacam apa ya Kikusumo? Tapi ya ini yang Kikusumonya sih aku kenal baik aja sebetulnya. Belakang, ya kamu, wow. Ya mudah-mudahan ya, ini negara hukum loh. Segala sesuatunya diselesaikan dan baik-baik ya buat Demian juga. Yuk komunikasi kalau nggak bisa secara langsung ya lewat Twitter lagi aja, kan awal masalahnya juga di media sosial. Selesaikan media sosial dulu deh, itu saran saya aja. Takut pagi-pagi gontok-gontok.